Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dan rekan saya Muhammad Ali Rashad. Kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Manajemen Persediaan yang merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan syariah. Nah, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, manajemen persediaan memegang peran penting dalam menjaga kelancaran operasional. Persediaan menjadi penghubung antara proses produksi dan distribusi agar kebutuhan pelanggan terpenuhi tepat waktu. Namun, apabila persediaan tidak dikelola dengan baik, perusahaan itu dapat menghadapi berbagai masalah seperti tingginya biaya penyimpanan, kerusakan barang, atau bahkan kekurangan stok. Manajemen persediaan saat ini itu bukan hanya sekedar menyimpan barang, tetapi bagaimana tuh perusahaan menyusun strategi agar biaya tetap efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Pada era digital dan permintaan yang fluktuatif, perusahaan itu membutuhkan sistem persediaan yang efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Nah, pada dasarnya manajemen persediaan itu adalah proses perencanaan dan pengawasan terhadap arus barang, mulai dari bahan baku hingga barang jadi. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan biaya operasional agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk mendukung efektivitas ini, perusahaan saat ini banyak memanfaatkan teknologi seperti sistem ERP serta analisis data untuk memperkirakan kebutuhan secara lebih akurat dan efisien. Metode yang sering digunakan, ada dua metode utama yang sering digunakan dalam manajemen persediaan. Yang pertama EOQ dan yang kedua JIT. Metode pertama atau metode Economic Order Quantity. Metode ini menentukan jumlah pesanan yang optimal agar biaya total, baik biaya pemesanan maupun biaya penyimpanan, menjadi yang paling rendah. Nah, metode yang kedua ada metode Just in Time. Metode ini memastikan barang datang tepat pada saat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko penumpukan stok. Selanjutnya ada tujuan manajemen persediaan. Tujuan utama dari manajemen persediaan meliputi yang pertama menjamin kelancaran proses produksi, yang kedua mengoptimalkan biaya persediaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi modal kerja, yang keempat menyediakan barang tepat waktu, yang kelima mengurangi risiko ketidakpastian permintaan, yang keenam meminimalkan kekurangan dan kelebihan stok, dan yang terakhir mendukung keputusan pembelian yang ekonomis. Nah, untuk fungsi dan jenis persediaan, ada beberapa fungsi utama dalam manajemen persediaan. Yang pertama itu ada perencanaan. Maksud dari perencanaan itu untuk kebutuhan barang dan kapan harus melakukan pengadaan. Selanjutnya ada pengendalian agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya ada pengawasan terhadap masuk dan keluarnya persediaan. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas sistem persediaan, dan yang terakhir ada koordinasi antara divisi pembelian gudang dan produksi. Selanjutnya ada jenis-jenis persediaan. Pengelompokan persediaan penting agar perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat. Nah, jenis-jenis persediaan antara lain yang pertama bahan baku atau raw materials, yang kedua ada komponen atau sub assembly, yang ketiga ada barang dalam proses atau work in progress, yang keempat ada barang jadi atau finished goods, yang kelima ada MRO supplies, yang keenam ada bahan kemasan, dan yang terakhir ada safety stock atau persediaan antisipatif. Selanjutnya ada biaya dalam pengelolaan persediaan. Biaya persediaan menjadi dasar dalam menentukan strategi efisiensi, terutama saat perusahaan menggunakan metode EOQ atau JIT. Biaya tersebut meliputi ada biaya pesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan atau carrying cost, biaya kekurangan stok atau stock out cost, yang terakhir ada biaya pembelian atau purchase cost. Nah, tujuan utamanya adalah meminimalkan total biaya persediaan tanpa mengorbankan ketersediaan barang. Nah, untuk kita membahas lebih lanjut mengenai model EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, EOQ merupakan metode matematis yang menentukan jumlah pemesanan optimal agar biaya total itu menjadi minimal. Formula EOQ itu ada seperti digambar. Rumusnya ada EOQ sama dengan akar 2 DS dibagi H,
dengan keterangan D merupakan permintaan tahunan, S adalah pemesanan per pesanan, yang H biaya penyimpanan per unit atau per tahun. Model ini tuh membantu perusahaan menghindari pemesanan barang berlebihan dan menekan biaya logistik. Nah teman-teman, sebagai penutup dapat kami simpulkan bahwa manajemen persediaan itu adalah aspek penting yang menentukan kelancaran produksi, efisiensi biaya, dan kemampuan perusahaan memenuhi permintaan pelanggan. Dengan penerapan metode seperti EOQ dan JIT, perusahaan tuh dapat mengoptimalkan persediaan secara lebih cerdas dan efisien. Nah, mungkin segitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.